Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita jumpa kembali pada pembelajaran matematika, yaitu masih materi tentang data. Nah, sekarang kita akan lebih memahami tentang diagram batang. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, hari ini kita akan lebih untuk memahami atau membuat diagram batang. Nah, sini Ibu punya sebuah diagram batang, yaitu tentang jarak rumah 8 siswa dari sekolah. Perhatikan pada diagram batang ini. Nah, pada diagram batang ini ada dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu mendatar. Ini sumbu mendatar. Nah, untuk sumbu mendatar ini untuk menyatakan nama siswa. Nah, untuk menuliskan nama siswa boleh dituliskan di sini, boleh di sebelah bawah, boleh ya. Terkadang mungkin anak-anak pernah melihat nama siswanya, atau untuk penulisan ini ya, bisa saja ini untuk penulisan bulan, hari, atau data-data yang lain ada di sebelah sini dan ada di sebelah bawah. Itu boleh. Ya, ini untuk menuliskan nama siswa. Kemudian yang kedua ada sumbu tegak. Nah, ini sumbu tegak, ini menyatakan jarak rumah dari sekolah. Ya, jarak rumah dari sekolah. Nah, ini juga sama, boleh tulisan jarak rumah dalam satuan kilometer ini boleh diletakkan di sebelah sini, dan boleh juga diletakkan di samping angka dengan tulisan miring yang mengikuti pola tegak ya, sumbunya kan tegak gitu, boleh. Kemudian ya, ini untuk ada persegi panjang, ketinggian persegi panjang. Di sini banyak ya ketinggian persegi panjang, atau yang kita kenal batangnya ya. Batang ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, ketinggian persegi panjang ini untuk menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. Ini ya. Di sini ada 8 siswa yang akan kita tuliskan data ya. Datanya dalam bentuk diagram batang. Bisa dipahami ya untuk diagram batang pada jarak rumah 8 siswa dari sekolah ini. Nah, setelah memahami dari diagram ini atau bisa membacanya ya, bisa membaca diagram batang ini. Nah, dari diagram ini dapat juga kita ketahui. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari diagram tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Baiklah, Ibu perkecil diagramnya di sini ya. Ini masih diagram tadi, diagram batang jarak rumah 8 siswa dari sekolah. Nah, dari diagram ini apa yang kita ketahui? Baiklah, yang pertama adalah jarak rumah Made dari sekolah adalah 4 km. Nah, seperti dia pada persegi panjang atau pada batang diagram ini, jarak rumah Made dari sekolah adalah 4 km.
Kemudian jarak rumah Ujang dari sekolah adalah 2 kilometer. Iya, ini Ujang adalah 2 kilometer ya. Sambil diperhatikan diagram batangnya ini 2 kilometer. Kemudian jarak rumah Bona. Bona nih, cari Bona. Bona, nih Bona ya. Bona dari sekolah adalah 3 kilometer. Atau semuanya juga boleh ya dituliskan. Ini ibu hanya sebagian saja. Intinya anak-anak semua paham. Boleh semuanya, misalkan Edo jaraknya 5 kilometer, Tomo 7 kilometer ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang diketahui lagi, siswa yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah adalah Tomo. Tuh, Tomo ya. Tuh terlihat pada diagram batangnya. Tomo ini jaraknya paling jauh nih ke sekolah, yaitu 7 kilometer. Nih, Tomo paling jauh ya, jaraknya 7 kilometer, jauh sekali ya. Iya. Kemudian siswa yang jarak rumahnya paling dekat. Wah, ini dekat ya. Kalau dari sekolah paling dekat bisa dengan menaik sepeda atau berjalan kaki. Kalau sangat dekat boleh dengan berjalan kaki. Di sini ada yang jarak rumahnya paling dekat dari sekolah adalah Koko. Nih Koko, oh iya ya. Koko ini dari diagram juga terlihat hanya 1 kilometer. Ya, kalau jarak dekat boleh dengan berangkat ke sekolahnya dengan naik sepeda, boleh. Yang penting sudah mendapat izin dari orang tua, gitu ya. Kemudian yang keenam, jarak rumah Kemas sama dengan jarak rumah Made. Perhatikan untuk Kemas nih ya, di sini Kemas dan Made. Nah ini Made sama Kemas. Iya, 4 kilometer sama ya jarak rumahnya. Oke, nah. Oh iya, kemudian untuk selisih. Misalkan selisih ini cara menentukan selisih itu hanya dikurangi ya. Ya, dikurangi yang rumahnya jauh, dikurangi dengan yang rendah, tergantung di pertanyaan. Misalkan selisih rumahnya Ujang dan Made misalkan berapa kilometer. Nah, karena Ujang 2 kilometer, Made 4 kilometer, berarti selisihnya hanya 2 kilometer. Iya, seperti itu. Mudah ya, mudah dipahami juga ya untuk cara membaca dan memahami tentang diagram batang. Baiklah anak-anak hebat semuanya, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran hari ini tentang diagram batang. Nanti dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.